Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryo Nanda Putra. Saya akan menjelaskan tentang makalah zakat. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan berbagai syarat. Hukumnya zakat adalah salah satu rukun Islam yang 5, fardu ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Rumusan masalah: 1. Pengertian zakat. 2. Hukum zakat. 3. Syarat, rukun dan hikmah zakat. 4. Pembagian zakat. Bab 2 pembahasan. Pengertian zakat menurut lughat. Arti zakat. A. Pengertian zakat. Menurut lughat, arti zakat adalah tumbuh atau al-numu, seperti pada zakat al-zaru yang artinya tambah banyak dan mengandung berkat, seperti pada zakat al-malu dan suci atau taharah, seperti pada nafsan, zakiyah dan qad alfa man zakha. Sedangkan menurut istilah zakat adalah sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Quran, atau juga boleh diartikan dengan kadar tertentu atas harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu, dengan lafaz zakat yang juga digunakan terhadap sebagian tertentu yang dikeluarkan dari orang yang telah dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat. B. Hukum mengeluarkan zakat. Zakat merupakan rukun ketiga dari 5 rukun Islam, dan zakat juga termasuk salah satu panji-panji Islam yang penegaknya tidak boleh diabaikan oleh siapapun juga. Zakat telah difardzukan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah setelah kepada umat Islam diwajibkan berpuasa Ramadan. C. Syarat, rukun, dan hikmah zakat. Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut jumhur ulama, syarat wajib zakat terdiri atas 1. Islam. 2. Merdeka. 3. Balik dan berakal. 4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati. Harta yang memiliki kriteria ini ada 5 jenis, antara lain uang, emas, perak, baik bentuk uang logam maupun uang kertas, barang tambang dan barang temuan, barang dagangan, hasil tanaman dan buah-buahan, binatang ternak, atau menurut Maliki, binatang yang diberi makan. 5. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya. 6. Harta yang dizakati adalah milik penuh. 7. Kepemilikan harta telah mencapai haul atau setahun. 8. Harta tersebut bukan termasuk harta hasil hutang. 9. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok. Dan diantara syarat-syarat sah pelaksanaan zakat terdiri atas 1. Niat. 2. Tamlik atau memindahkan kepemilikan kepada penerimanya. Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab atau harta yang dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikan sebagian milik orang fakir dan menyerahkan kepadanya, atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat. Di antara hikmah zakat yang lain yang saling menguntungkan baik dari pihak sang kaya maupun dari pihak sang miskin, antara lain: A. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap makhluk Allah atau masyarakat. B. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang
tercela, serta membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan. C. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya. D. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah. E. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta, mencintai antara si miskin dan si kaya. F. Penyucian dari bagi orang yang berpuasa dari kebatilan dan kekokohan untuk memberi makan kepada orang miskin, serta sebagai rasa syukur kepada Allah atas selesainya menunaikan kewajiban berpuasa. Zakat sebagai atas dua jenis, yakni zakat fitrah, zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg atau 3, liter makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. 2. Zakat mal, zakat atau zakat harta, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Yang pertama tadi zakat fitrah. Makna zakat fitrah yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur atau berbuka puasa. Pada bulan Ramadan disebut pula dengan sedekah. Sedekah menurut syarah dipergunakan untuk zakat yang diwajibkan sebagaimana terhadap pada sebagai tempat dalam Quran dan Sunnah. Dipergunakan pula sedekah itu untuk zakat fitrah, seolah-olah sedekah dari fitrah atau asal kejadian, sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya. Dipergunakan pula untuk yang dikeluarkan di sini dengan fitrah, yaitu bayi yang dilahirkan yang menurut bahasa bukan bahasa Arab dan bukan pula mu'arab. Zakat fitrah diwajibkan pada kedua tahun hijrah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadan, untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin yang mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya. Zakat ini merupakan pajak yang berbeda dari zakat-zakat lain, seperti memiliki nisab dengan syarat-syaratnya yang jelas. Pada tempatnya, para fuqaha menyebut zakat ini zakat kepala atau zakat perbudakan atau zakat badan. Yang dimaksud dengan badan di sini adalah pribadi, bukan badan yang merupakan dari jiwa dan nyawa. Adapun dalil atau dasar kewajibannya zakat fitrah adalah berdasarkan atas A. Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 14, surat Al-Baqarah ayat 43. B. As-Sunnah. Adapun hikmah dari kewajiban zakat fitrah adalah penyucian diri bagi orang yang berpuasa dan kebatilan dan kekotoran, untuk memberi makanan kepada orang-orang miskin, serta sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas selesainya menunaikan kewajiban puasa. Rasulullah juga menerangkan tentang waktu mengeluarkannya, yaitu sebelum sholat Idul Fitri, yang dimulai sejak waktu utamanya, yaitu setelah tenggelamnya matahari pada malam, atau menurut Sauri
Ahmad, Ishaq, dan Syafi'i dalam Al-Jadid, serta menurut satu berita juga dari Malik. Di bawah ini akan diterangkan beberapa waktu dan hukum membayar zakat fitrah, antara lain: 1. Waktu yang dibolehkan yaitu dari awal Ramadan sampai hari penghabisan Ramadan. 2. Waktu wajib yaitu mulai terbenam matahari penghabisan Ramadan. 3. Waktu yang lebih baik atau sunat yaitu dibayar sesudah sholat subuh sebelum pergi sholat hari raya. 4. Waktu makruh yaitu membayar fitrah sesudah hari yang raya tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya. 5. Waktu haram yaitu dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya. Rasulullah juga menganjurkan agar zakat dikeluarkan atas bayi yang masih dalam kandungan. Sebagian dilakukan oleh Utsman bin Affan. Menurut Sauri, Ahmad, Ishaq, dan Syafi'i, tidak wajib dikeluarkan zakat atas bayi yang dilahirkan setelah waktu diwajibkannya mengeluarkan zakat. Dan menurut Abu Hanifah, Laits, Syafi'i masih tetap wajib dikeluarkan zakat atas bayi tersebut karena lahirnya sebelum waktu yang diwajibkan. Dengan demikian, anak yang telah lahir pada saat matahari terbenam dan istri pada saat itu telah dinikahi dan menjadi tanggungannya, maka wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Begitu juga dengan sebaliknya. Adapun tujuan dari zakat fitrah adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk negeri tersebut. Adapun syarat-syarat wajib zakat fitrah terdiri atas: 1. Islam. 2. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. 3. Memiliki lebih harta dan keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, baik manusia ataupun binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Sabda Rasulullah. Yang kedua yaitu zakat mal atau harta. Menurut terminologi atau bahasa, harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan, dan menyimpan. Sedangkan menurut istilah syara, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Sesuatu dapat disebut dengan mal atau harta apabila memenuhi dua syarat, antara lain: dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun, dan disimpan. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya seperti rumah, mobil, ternak, lain sebagainya. Harta atau mal yang diwajibkan dizakati: 1. Binatang ternak seperti unta, seperti kerbau, kambing, domba, dan unggas, atau ayam, itik, burung. 2. Emas dan perak. 3. Biji makanan yang mengenyangkan seperti beras, jagung, gandum, dan sebagainya. 4. Buah-buahan seperti anggur dan kurma. 5. Harta perniagaan. Yang terakhir, bab 3, penutup. Kesimpulan, sehubungan dengan harta manusia sebagai pada 3 tingkatan. 1. Sanggup mengorbankan hartanya untuk keperluan dirinya sendiri, untuk menolong orang yang susah, membantu keselamatan dan kemajuan agama, kemakmuran bangsa dan tanah air. 2. Tidak sanggup membelanjakan hartanya kecuali untuk kesenangan dan kemegahan hawa nafsunya sendiri. 3. Orang yang telah diberi rezeki oleh Allah mendapat harta banyak sedangkan
Dia tidak mengambil manfaatnya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Hanya dikumpulkan dan dijaganya supaya jangan keluar dari tangannya. Dia semata-mata suka dan kasih pada zat harta, bukan pada manfaatnya. Demikian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.